عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان والأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، تفضل يا أخي، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف الشيخ صالح فوزان حفظه تعالى غفر الله له ولوالديه آمين. قوله ربنا أول بلا مدى وآخر بلا منتهى. الله جل وعلا أول بلا بداية وآخر بلا نهاية. قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. أسماء متقابلة، الأول يقابله الآخر، الظاهر يقابله الباطن. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية في قوله: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذا تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي من يفسر غير تفسير الرسول ويقول الظاهر يعني ظهر للعقول وظهر بالبراهين، وليس معناه أنه فوق المخلوقات أو أنه عال على العرش، فهذا باطل مخالف لتفسير الرسول صلى الله عليه وسلم. أعلم الناس بالله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فسر هذه الآية بتفسير واضح، لأن الأول هو الذي ليس قبله شيء، أول بلا بداية، والآخر هو الذي ليس بعده شيء، آخر بلا نهاية، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، فوق مخلوقاته، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا. له فوقية الذات وفوقية القدر قهر. وفوقية setelah qadar wafaqiyatul qahr. وفوقية القهر سبحانه وتعالى. وأنت الباطن فليس دونك شيء، يعني أنه يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء، فهو مع كونه عاليا على مخلوقاته لا يخفى عليه شيء من بواطنهم وما تخفيه صدورهم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. طيب، Masya Allah. Ini penulis itu Imam Al-Barbahari rahimahullah menyatakan tentang sifat Allah Azza wa Jalla. Beliau mengatakan begini: Rabbuna awwalun bila mata wa akhirun bila muntaha. Bahwa Rabb kita, ini Allah Azza wa Jalla, itu maha yang pertama, artinya tidak ada permulaan, atau nama lainnya azali, yaitu yang tidak diawali dari tidak ada. Paham itu? Tidak diawali dari tidak ada. Ini Allah itu Azza wa Jalla sudah ada tanpa permulaan. Itu harus diyakini ya. Sebab ada kelompok yang didahului oleh ahlul falasifah, ya, kaum falasifah, ahlul filsafat, yang dipelopori oleh orang-orang Yunani, yaitu Aristo, Plato, Socrates, dan yang semisal dengan mereka, diikuti oleh kelompok ya yang lainnya. Itu mengatakan bahwa makhluk ini itu tidak diawali dari tidak ada. Mereka meyakini qidamul alam, bahwa alam semesta ini qidam, yakni seperti Allah. Begitu mereka meyakini. Berbahaya ini. Jadi mereka meyakini bahwa langit dan bumi itu tidak diawali dari tidak ada. Tidak ada permulaannya.
sehingga mereka menyamakan dengan siapa? Allah. Tahu atau tidak tahu, berarti mereka menyamakan makhluk, sifat makhluk, yaitu tidak ada permulaan seperti Allah. Makanya mereka masuk kategori musyrikun. Syirik mereka itu, baik dalam keyakinan, baik juga dalam ucapan mereka. Iya. Kemudian Allah itu memiliki sifat yaitu akhir. Akhir kata Imam Al-Barbahari bila muntaha. Ini bila nihaya, ini tidak ada akhirnya. Maksudnya apa? Kekal. Allah Azza wa Jalla yang kita sembah itu adalah akhir, tidak memiliki apa namanya? Kematian, tidak ada kematian, kekal. Wa yabqa wajhu rabbik dzul jalali wal ikram, dan kekal wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Hal itu berdasarkan ayat dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 3. Di sini dijelaskan oleh pensyarahnya Hafidahullah, yaitu Allah Azza wa Jalla berfirman, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ini nama-nama ini adalah nama-nama yang mutaqabalah atau mutaqabilah, yakni contohnya al-awwal, awal yang maha, yang pertama, yang tidak diawali dari tidak ada, yang tidak ada permulaan itu, maka di hadapannya adalah nama Allah Al-Akhir. Ini Allah maha awal dan maha akhir, yaitu tidak ada permulaan dan tidak ada kematian, kekal. Kemudian Al-Zahir yuqabiluhul batin. Nama Allah Al-Zahir yang nanti akan dijelaskan dengan tafsir dari Nabi SAW, bahwa Nabi menafsirkan Al-Zahir itu laisa fawqahu syai'. Al-Zahir itu artinya yang tidak ada satupun makhluk di atasnya Allah. Maksudnya bahwa Allah itu maha tinggi, jauh tinggi di atas arsy, dan tidak ada makhluk di atasnya Allah, itu tidak ada. Itulah makna Al-Zahir, laisa fawqahu syai', yang tidak ada sesuatu apapun makhluk di atasnya Allah. Kemudian Allah Azza wa Jalla itu Al-Batin. Batin itu maknanya ditafsirkan oleh Nabi SAW, laisa dunaka syai', yaitu maknanya di sini kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yaitu Allah Azza wa Jalla mengetahui seluruh makhluknya. La yakhfa alaihi syai' fil ardi wala fis sama', tidak tersembunyi bagi Allah. Ini Allah tahu semua yang ada di langit maupun yang ada di bumi, yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Sekecil apapun makhluk, Allah mengetahuinya. Ya, begitu pula makhluk yang gede, semuanya diketahui oleh Allah. Bahkan Allah mengetahui apa yang ada dalam dada manusia. Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati manusia, yang ada di dalam dada manusia. Inilah tafsir dari Rasulullah SAW. Jelas, mudah, ya, dan tidak perlu kita memeras otak, memeras akal kita terlalu dalam. Mudah dipahami dengan akal kita dan otak kita. Tafsir dari Nabi SAW. Ini juga menjadi dalil bahwa Allah Azza wa Jalla itu tinggi jauh di atas arsy. Berarti ayat ini Al-Zahir wal-Zahir itu semakna dengan ayat dalam Al-Quran yang menyatakan Ar-Rahmanu al-Arsy. Nanti akan dibahas secara khusus. Allah yang maha penyayang jauh tinggi di atas arsy. Kemudian di sini diterangkan bahwa tingginya Allah
itu ada 3 makna. Yang pertama, Allah maha tinggi zatnya, tidak ada yang lebih tinggi dari Allah. Allah di atas arsy, jauh tinggi di atas arsy. Yang kedua, tinggi di sini maknanya al-qadr. Ini kedudukannya. Ya, kedudukan Allah itu paling tinggi. Ada yang lebih tinggi kedudukannya daripada Allah Jalla wa ala. Kemudian yang ketiga, al-qahr. Al-qahr yakni di dalam menguasai. Ini menguasai alam semesta ini. Satu-satunya yang menguasai alam semesta ini Allah Azza wa Jalla, Al-Qahr, yang maha kuat, maha perkasa, dan maha kuasa atas seluruh alam semesta ini. Itu hanya Allah Azza wa Jalla. Jadi ingat-ingat ini ya kawan. Ini istilahnya para ulama ini harus diingat, ya. Allah maha tinggi dalam 3 hal. Yang pertama dalam hal zatnya. Zat Allah maha tinggi, tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah zat. Yang kedua, al-qadr, itu kedudukan, maha tinggi, paling tinggi. Kemudian yang ketiga, al-qahr, yaitu apa? Kekuatan, kekuasaan, perkasa, maha paling tinggi dah. Itu jamaah sekalian. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman tentang al-qahr, wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Allah maha kuat, maha perkasa, maha menguasai, ya, di seluruh hamba-hambanya, atas seluruh hambanya, seluruh makhluknya. Yursilu alaikum hafadhah. Nah, Allah mengirim kepada kalian malaikat hafadhah. Hafadhah di sini kata Ibnu Utsaimin menjelaskan maknanya adalah kata Hafidz Al-Hakami dalam Mukhtasar Ma'arijul Qabul, ya, diringkas di situ maknanya hafadhah yakni yang menjaga kalian depan belakang. Jadi ada malaikat yang mencatat sebelah kanan kiri. Kanan mencatat amal soleh, sebelah kiri mencatat dosa. Adapun yang menjaga kita itu ada di depan dan belakang. Ya, itu menjaga dari apa? Dari gangguan jin. Tidak ada malaikat yang di depan kita dan belakang menjaga kita dari gangguan jin. Dan juga apapun keburukan, kecuali jika memang sudah takdirnya kena musibah, ya, dia tidak bisa mengelak, tidak bisa, jadi dia menjauh. Satu lagi malaikat yang menemani kita, itu dia bawa bendera. Kalau kita keluar dalam rangka untuk kebaikan, maka dari rumah ditemani sama malaikat yang bawa bendera sampai pulang. Berarti ada berapa malaikat tuh yang menemani kita ya kawan kalau keluar rumah? 5, ya, itu jamaah sekalian. Tapi kalau keluar rumah dalam rangka maksiat, maka ditemani sama jin setan yang bawa bendera sampai dia pulang. Yang muskilah dan berbahaya kalau orang keluar maksiat dari rumahnya, kemudian diiringi sama setan, jin bawa bendera, mati di jalan. Mati apa itu? Su'ul khatimah. Karena dia keluar rumah niatnya mau maksiat. Hati-hati ya kawan. Ingat itu. Makanya kalau ditanya orang, ini sama siapa kesini? Sama malaikat. Nah gitu ya. Sering saya ditanya, sama siapa Ustaz? Malaikat. Loh kan betul tuh. Supaya kita orang itu membedakan diri kita dengan orang kafir. Kalau orang kafir sendiri, iya kan? Seolah dia gak beriman dengan malaikat. Orang Islam itu beriman dengan malaikat. Salah satu manfaat beriman dengan malaikat, kalau ditanya sama siapa Ustaz? Malaikat. Kanan kiri, depan belakang. Lanjut. Qala hafidhahu ta'ala. Thumma yajibu man yaqul Allahu jalla wa ala la fawqa wa la tahta wa la yumna wa la yusra wa la dakhil al-'alam wa la kharijahu. Fa hadha ma'nahu annahu ma'dum kama fi kutubi ulama'il kalam. Coba perhatikan ini ya. Kemudian datang satu kaum berkata yang tidak mau mengikuti keyakinan salafus saleh. Ya. Siapa itu? Kaum Mu'tazilah
Asy'ariyah, Maturidiyah, ahlul kalam yang mereka itu mengikuti filsafat. Mereka mengatakan begini, bahwa Allah tidak ada di atas, tidak ada di bawah, tidak ada di sebelah kanan, tidak ada di sebelah kiri, tidak di dalam alam, dan tidak di luar alam. Berarti kata Syekh Shalih Al Fauzan, berarti Allah itu tidak ada. Bahaya loh itu. Kalimat itu bisa murtad. Kalau mengatakan Allah tidak di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak kiri, tidak di alam, tidak di alam semesta, tidak di luar alam semesta, berarti Allah tidak ada. Mengatakan Allah tidak ada berarti apa? Murtad. Nah, sebelumnya, kalimat sebelumnya itu ada dinukil perkataan Ar-Razi. Antum tahu, saya baca biografinya Ar-Razi ini, Fakhrur Razi namanya. Itu kemana-mana dia pergi diikuti oleh 300 muridnya. Dia kalau datang ke satu kota, diikuti orang banyak, pengikutnya banyak, dan dia ahli di bidang fikih dan usul fiqh. Bahkan dia menguasai, ada beberapa ilmu yang dia kuasai. Sayangnya dia itu mempelajari filsafat, dan dia membela filsafat, dan di akhir hanya menyesal. Tapi penyesalan itu tidak diketahui oleh banyak pengikutnya sampai hari ini, dari kalangan Mu'tazilah dan Asy'ariyah dan Maturidiyah, yang masih membela paham Mu'tazilah dan Asy'ariyah dan Maturidiyah sampai hari ini. Di situ menunjukkan dia pintar, otaknya cerdas. Allah yu'ti az-zaka walakin lam yu'ti az-zaka. Ini kata ulama, Allah beri kepada dia itu cerdas, luar biasa. Orang Mu'tazilah rata-rata otaknya pintar, ya, tapi Allah tidak memberi kepada mereka az-zaka. Az-zaka itu takwa, sehingga dia tersesat dalam hal yang sangat penting, itu sifat Allah. Dia mengatakan itu, walam nastafid bin bahdina tula umur. Ini perkataan Fakhrur Razi. Illa an jama'na fihi qila wa qalu. Kami tidak mengambil faedah dari penelitian kami terhadap ilmu filsafat itu sepanjang hidup kami. Bayangkan, habis waktu untuk membaca bukunya filsafat, ya. Tapi kami, harus kata dia, di akhirnya mengatakan, hanya yang kami kumpulkan adalah qila wa qala, dikatakan, mengatakan. Karena orang-orang filsafat sebenarnya debat. Jika dia mengatakan begitu, maka kami katakan begitu. Jika dia mengatakan lagi begitu, kami katakan begitu. Terus begitu. Itulah ilmu filsafat. Ya. Makanya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, orang-orang yang ahli ilmu filsafat dulu dan sekarang, mereka itu ada materi judulnya Riyadhatul Uqul, olahraga akal. Mboyo apa carane kayak, ya. Jadi mereka ingin meningkatkan kemampuan akal mereka. Nah, disitulah muncul pemikiran orang itu bisa jadi nabi kalau akalnya kayak nabi. Kan bahaya sudah, murtad sudah, berlebihan. Padahal sak pinter-pinternya akal manusia. Yang namanya akal sama dengan panca indera yang lainnya, mata dan telinga, yang memiliki keterbatasan. Dan fungsi daripada akal untuk memahami wahyu, sebenarnya itu diciptakan akal. Makanya Allah Azza wa Jalla memuji ulul albab. Ada di Quran, ulul albab, ulul absar. Kenapa Allah memuji mereka? Yang diartikan akal yang sehat, yaitu akal yang beriman. Akal yang beriman, yang mengantarkan pada keimanan.
dan amal soleh. Itulah akal yang sehat dan terpuji. Walaupun seorang memiliki akal yang cerdas, luar biasa, kalau sesat, percuma tak bergut. Contohnya yang IQ-nya tinggi itu siapa itu? Sama dengan MC kuadrat, siapa itu? Einstein. Ateis dia. La yanfa. Walaupun dia IQ-nya tinggi, ma yanfa. Gak manfaat dari azab Allah. Kafir, ateis dia. Nah, perhatikan di sini. Walaupun akalnya fas-fasan, tahu fas-fasan? Yani rata-rata, tapi dia tunduk kepada Al-Quran dan hadis, masuk surga. Iya, ini pentingnya mas sekali. Coba kalau misalnya ada orang itu, masya Allah, akalnya cerdas, takwa. Siapa contohnya ya? Banyak. Contohnya siapa? Imam Bukhari. Itu kayaknya belum ada tandingannya zaman sekarang. Beliau itu ujian ini 100 hadis dibacakan dengan sanad dan matan yang dibolak-balik oleh 10 orang. Jadi masing-masing 10 hadis dibacakan tok dari awal sampai akhir sekali baca. Imam Bukhari gini aja. Setelah selesai 100 dibaca, apa dia bilang? Adapun kau wahai orang yang pertama bacakan hadis yang pertama, sanadnya dari orang ini nomor sekian. Nomor 2 hadis yang kamu baca tadi itu harusnya matanya di orang nomor 10 nomor sekian. Begitu terus. Jadi dia sekali baca hafal. Bukan satu hadis, 100 dengan sanad. Coba di antara kita ini yang ada di Masjid ABM ini, Muttaqin ini, kalau dibacakan hadis 5 saja, matannya aja, yang pendek-pendek, kira-kira hafal tak? Sekali baca 5 hadis. Lah ini 100 dengan sanadnya, rawi-rawinya, dan hafal deh. Begitu pula Imam Ad-Daraqutni yang punya buku karya namanya Ilal Daraqutni. Itu zaman saya waktu kuliah itu sudah dicetak 11 jilid. Dan kata guru saya, itu kalau dicetak lengkap itu bisa sampai 30 jilid. Nah, di situ ada dalam muqaddimah ada pertanyaan dari muridnya yang mencatat ilmunya Imam Ad-Daraqutni, yaitu Imam Al-Barqan. Apakah Imam Ad-Daraqutni ketika menyampaikan ilmu ilal hadis, penyakit hadis ini, itu dari dia baca? Oh tidak, dari hafalannya. Ya, jadi dicatat sama Imam Al-Barqani ini dari awal sampai akhir. Lah Imam Ad-Daraqutni dari hafalannya 30 jilid. Makanya dia digelari apa? Amirul Mukminin fil hadis. Jadi banyak sebenarnya Ahlussunnah itu yang cerdas banyak, hafalannya kuat. Ya kayak Syekh Al-Albani, masya Allah. Ya, baca hadis, baca kitab hadis yang manuskrip maupun yang sudah dicetak itu 14 jam setiap hari. Kalau ada orang bicara hadis, atau baca deh itu takhrijnya beliau, tahqiqnya beliau terhadap Sahih Targhib wa Tarhib di muqaddimahnya. Bagaimana dia menjelaskan kesalahan para pentahqiq buku Targhib wa Tarhib. Luar biasa. Betapa luasnya bacaannya. Dan dia ingat apa yang dia baca. Sehingga dia bisa menjelaskan kesalahan para pentahqiq itu, kesalahan setiap hadis. Ya kalau nggak ada ya nggak dibantah. Kalau ada dijelaskan sama dia. Itu Syekh Al-Albani. Jangan sekali. Antum baca di muqaddimah setiap karya tulisnya biasanya beliau memberikan catatan muqaddimah yang panjang. Dari situ kita bisa tahu beliau wasi'ul ittila'. Bacanya banyak. Buku bacanya banyak. Manuskrip yang paling banyak. Yang belum dicetak seperti ini masih tulisan tangan.
Yang saya itu nggak bisa baca. Saya pernah lihat manuskrip, wangel bacanya ya, tulisan tangan. Lah para dosen dan apalagi ulama itu bisa baca, enak bacanya, wangel padahal tulisannya, welek tulisannya, ya kayak tulisan dokter gitu loh. Ya kalau di Indonesia kayak tulisan dokter gitu. Bagi saya itu nggak bisa baca udah, tapi para ulama itu bisa baca dia. Tiba-tiba muncul Ar-Razi mutaakhir mengkritik Syekh Albani, ya Allah. Ya itu ahli filsafat itu untuk lama aja ya. Ya. Terus gak punya karya tulis dalam bidang hadis, mengkritik pakar hadis. Mana karya tulisnya hadis? Mana? Satu aja. Takhrijnya mana? Ya, dia mentakhrij hadis gitu. Mana? Melecehkan orang yang sudah ahli dan diakui oleh para ulama, ahli hadis, ahli fikih, ahli tafsir zaman sekarang. Hati-hati ya kawan. Jadi berbicara tentang Allah Azza wa Jalla itu bukan masalah sepele. Apabila salah, satu bisa murtad. Ya seperti ini. Mengatakan bahwa Allah tidak ada di atas, tidak di bawah, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di dalam alam, tidak di luar alam. Berarti kata Syekh Shalih Al-Fauzan, artinya mengatakan bahwa Allah itu tidak ada, ma'dum. Kalau mengatakan Allah tidak ada berarti apa? Murtad. Atau bisa masuk kategori bid'ah. Minimal itu. Ini dosa besar ini. Kalau orang mati dalam keadaan bid'ah berarti dia ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah itu dia meyakini suatu bid'ah sebagai suatu kebenaran dan dia mengajak orang lain kepada bid'ah. Itu definisi ahlul bid'ah. Nah kalau mati ahlul bid'ah berarti apa? Masuk firqah dhallah yang 72 itu. Nasallahu alaihi wasallam. Lanjut. قال حفظه تعالى قوله يعلم السر وأخفى وهو على عرشه استوى فقوله يعلم ما في الأرض وما تحت الأرض وما تحت الثرى لا يتنافى مع قوله فوق العرش لأن الله جل وعلا يحيط بكل شيء ولا يحيط به سبحانه وتعالى شيء والخلق كله بالنسبة إليه صغير لا شيء وهو العظيم الكبير المتعال الجليل سبحانه وتعالى فلا نقيسه بأنفسنا وما قدروها حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. Baik, nah ini perhatikan jemaah sekalian. Penulis itu Imam Al-Barbahari rahimahullah menyatakan Allah itu mengetahui semua rahasia. Sir maknanya ada dua, rahasia atau yang disembunyikan atau suara yang pelan, bisik-bisik, itu maknanya. Atau definisinya kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, sir itu artinya seorang yang mengucapkan suatu kalimat yang didengar oleh dirinya sendiri, tidak didengar orang lain. Itu namanya sir. Maka ada salat sirriyah. Itu Allah mendengar. Allah Ta'ala mendengar itu ucapan orang yang sedang salat sirriyah itu. Kemudian akhfa, yang disembunyikan, yakni dalam hati. Allah tahu. Wa huwa ala arsy istawa. Padahal Allah juga jauh tinggi di atas arsy. Udah kita yakini aja karena itu ada dalilnya memang. Jadi Allah mengetahui semua yang ada di bumi, yang ada di atas tanah, yang ada di bawah tanah. Bahkan inti bumi Allah tahu. Ya, apa yang itu semua tidak bertentangan bahwa Allah di atas arsy. Jadi zat Allah di atas, jauh di atas arsy. Ya, yang arsy itu di atas langit ketujuh, dan juga Allah mengetahui segala sesuatu makhluknya. Ya, itu jamaah sekalian. Sebab seluruh makhluk di hadapan Allah itu kecil. Sedangkan Allah Maha Agung, Maha Besar, Maha Tinggi, Maha Mulia. Jangan kita kiaskan dengan kita ini, otak kita dengan makhluk. Ya,
Dalilnya mana? Bahwa Allah Azza wa Jalla Maha besar. Dalilnya surat Az-Zumar sini ayat 67. Wa ma qadarullah haqqa qadrih. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Orang-orang musyrikin tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Padahal bumi ini semua, ada 7 bumi, itu di dalam genggaman tangannya Allah pada hari kiamat. Di tangannya Allah. Perhatikan, tangannya Allah Maha besar. Bumi ini yang 7 di genggaman tangannya Allah. Wasamawat mutwiyatun biyamini. 7 langit itu dilipat oleh Allah dengan tangan kanannya. Betapa kecilnya makhluk itu di hadapan Allah. Padahal kalau menurut kita udah gede banget langit itu, sangat besar. Gambarannya begini ya, jarak antara bumi ini dengan langit pertama 500 tahun. Kayak apa gedenya itu? Kata para ilmuwan, bumi ini ada di galaksi Bima Sakti. Lah galaksi Bima Sakti itu memiliki gugusan bintang ratusan miliar. Lah jumlah galaksi di bawah langit pertama itu ratusan miliar. Jadi ratusan miliar kali ratusan miliar bintang. Berapa sudah itu? Gak bisa kita ngitungnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Teleskop paling top yang dimiliki oleh NASA itu hanya bisa memotret paling jauh itu black hole, lubang hitam. Ya, tidak ada peralatan yang bisa mencapai black hole. Takutnya hilang nanti di situ. Gak bisa, hilang, entek baterai ini bu yopo, gak ngerti kita orang. Ya, begitu jamaah sekalian. Sangat luas alam semesta ini. Bumi ini dilihat oleh teleskop yang canggih tadi itu dari jauh. Ketika dia memotret galaksi Bima Sakti itu, bumi itu titik hitam saja, titik hitam, titik hitam. Bumi segede. Dalam hadis Bukhari disebutkan, jami'ul khalq ala dhih, seluruh makhluk, seluruh tanpa kecuali, seluruh ciptaannya, langit dan bumi beserta isinya, itu di tangannya Allah. Allahu Akbar. Berarti Allah Maha besar. Maka benar apa kata Syekh di sini? Yani al khalqu kulluhu binisbati ilaihi saghir. Seluruh makhluk di hadapan Allah kecil. Tangan Allah kala syai', seolah tidak ada bandingannya sedikit pun dengan Allah. Sangat kecil. Wa huwal azim. Sedangkan Allah itu Maha besar, Maha agung, ya, Maha tinggi, Maha mulia. Itu jamaah sekalian. Yauma natwi sama katai sijilil kutub. Pada hari kiamat kata Allah, kami melipat langit seperti seorang di antara kalian melipat kitab, tapi yang kecil. Kecilnya langit itu di hadapan Allah ya. Padahal tingginya langit itu 500 tahun berjalan, sama dengan jarak langit ke bumi. Lah panjang lebarnya seberapa itu? Allahu a'lam. Panjang dan lebarnya langit itu siapa sing ngitung? Tidak ada yang bisa ngitung kecuali Allah. Kalau tingginya, Nabi menjelaskan 500 tahun perjalanan. Karena tidak bisa lagi dihitung pakai kilometer sudah. Di zaman Nabi nggak ada juga kilometer, iya kan? Jadi hitungannya pakai apa? Tahun, perjalanan tahun. Berapa lama? 500 tahun berjalan. Wallahu a'lam perjalanan apa itu? Apakah onta atau yang lainnya? Kuda. Karena di zaman Nabi cuma ada kuda, onta yang cepat larinya, yang ditunggangi maksudnya. Itu butuh waktu 500 tahun. Allahu a'lam. Ya.
Lanjut. Qala hafidhahu ta'ala al-makhluqatu binisbati ilaihi kala syai' wa in kanat fi anzarin nas 'azimah lakin binisbati ilaihi kala syai' amama 'azamatihi subhanahu wa ta'ala lakin haula'i ma qaddaru wa haqqa qadri hina ja'alu qudratahu wa 'azamatahu ya ayyuhan nasu duriba mathalun fastami'u lahu innal ladzina tad'una min dunillah lan yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u lahu wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min dha'fa al-talib wal matlub ma qadara Allah haqqa qadri ma 'arafu 'azamata Allah wa qudratahu wa jalalahu wa 'ilmahu wa hum yaqisunahu 'ala anfusihim wa lidzalika tanaqasu Allah jalla wa 'ala. Coba perhatikan di sini ya kawan. Ditegaskan lagi sama Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Seluruh makhluk, seluruhnya ya di hadapan Allah seperti tidak ada sesuatu apapun, sangat kecil. Walaupun di pandangan manusia, di mata manusia, makhluk itu gede, bumi ini gede, bintang apalagi. Salah satu bintang itu adalah matahari. Ada lagi yang jauh lebih gede daripada matahari, dari bintang-bintang. Itu menurut pandangan kita memang besar, tapi di hadapan Allah sangat kecil. Kalau orang musyrikin tidak mengenal ini, maka mereka tidak akan mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Bahkan mereka menentang dan mendustakan keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Perhatikan bagaimana Allah menantang berhala-berhala. Ya ayuhan nas, surat apa ini? Al-Hajj ayat 73, 74. Wahai manusia, duriba mathalun, diberikan permisalan untuk para berhala-berhala itu. Istami'una, dengarkanlah permisalan ini. Sesungguhnya berhala-berhala yang kalian sembah, yang kalian ibadahi dan kalian mintai itu selain Allah, apapun berhala itu, baik dia makhluk hidup atau benda mati, atau berakal atau tidak berakal, la yakhluqu dzubaba, mereka tidak bisa menciptakan lalat. Antum tahu lalat ya kawan? Laler ya, dari tidak ada menjadi ada. Bisakah? Apakah ada manusia atau siapa saja yang disembah itu oleh orang musyrikin, bisakah dia menciptakan lalat atau nyamuk dari tidak ada menjadi ada? Ada? Tidak bisa. Mana ada manusia bisa menciptakan lalat dan nyamuk atau semut dari tidak ada menjadi ada? Gak bisa. Yang bisa itu siapa? Allah. Nah terus kenapa kalian kok minta itu? Wahai musyrikun, wahai musyrikin, kenapa kalian minta kepada selain Allah berhala-berhala itu? Padahal mereka tidak bisa menciptakan lalat, apalagi mau memberi kepada kalian rezeki yang lebih besar daripada lalat. Nah, mana bisa? Walau istama'ulah, walaupun seluruh berhala kalian bersatu, seluruh berhala yang disembah orang musyrikin bersatu untuk menciptakan lalat, tidak mungkin bisa. Dari tidak ada menjadi ada. Hanya Allah yang bisa menciptakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada dengan kun. Dengan kalimat kun, Allah mengucapkan kun, jadilah kamu wahai makhluk, fayakun, maka jadilah dia hidup. Ya seperti semut, lalat, kecoa, cicak, serangga, lebah, apalagi ekor serangga, belalang. Kalau ada orang tanya, dari mana asal-usulnya? Ya Allah yang menciptakan. Dari tidak ada menjadi ada. Saya pernah ya kawan, antum tahu di Kalimantan itu kan ada tambang ya, batu bara. Itu yang sudah ditambang itu sekarang jadi apa, tahu nggak?
jadi danau. Danau-danau itu asal usulnya itu adalah apa namanya? Hutan. Di bawahnya itu ada batu bara, dikeruk sampai dalamnya 70 meter. Kadang 100 meter. Di Kalimantan. Terus menjadi apa? Danau. Harusnya kan direboisasi. Karena ada dana khusus itu dari para penambang itu. Diserahkan ke pemerintah untuk direboisasi menjadi hutan lagi. Tapi kenyataannya banyak jadi danau. Nah, danau-danau itu jelas bukan seperti sungai dan laut, tapi ajibnya ada ikan. Padahal tidak ditambak sama orang. Itu danau-danau mati. Bahkan kata karyawan-karyawan tambang itu, tidak boleh orang berenang di situ karena beracun bagi manusia. Tapi ajibnya ada apa? Ada ikan tawar itu loh. Dari mana itu? Ya dari Allah. Allah yang menciptakan. Kun fayakun. Jadilah kamu ikan di danau-danau itu. Jadi ada orang mancing di situ. Saya kaget loh, kok ada orang mancing? Iya Ustaz, ada ikan di situ. Awalnya danau, awalnya hutan, tidak ada, mana ada tanah, ada ikan, mana ada. Tapi ketika berubah jadi danau, Allah ciptakan ikan di situ. Ya, begitu jamaah sekalian. Maka dari sini kita bisa mengetahui bahwa Al-Quran ini ijaz. Dari kata ijaz lahir mu'jizah. Ini melemahkan orang-orang musyrikin, menantang orang-orang musyrikin dengan berhala mereka semua. Menciptakan lalat aja gak bisa, dari tidak ada menjadi ada, apalagi menciptakan langit dan bumi yang lebih gede daripada lalat itu. Mana bisa mereka. Wa yaslubhum, perhatikan lagi, wa yaslubhumud dzubab syai'an. Yani jika orang-orang musyrikin itu yang menyembah berhala itu sedang makan, tiba-tiba datang lalat. Biasa kan? Ada lalat biasanya mencelok di situ, hinggap di makanan dia dan mencuri sebagian makanannya, dibawa terbang sama dia. La yastanqidhuhu minhu. Tidak bisa ini orang-orang ini yang makan ini maupun berhala mereka yang mereka sembah tidak bisa menyelamatkan makanan yang dicuri sama lalat itu. Antum bisa kan menangkap lalat yang sedang terbang menari-nari di atas itu? Susah ya, kecuali disemprot baygon baru jatuh dia. Iya kan? Tapi ya saya bisa diselamatkan makanan itu semprot baygon. Sekali enak rasanya bisa, iya kan? Nah, itu ya. Nah, dha'ufat talib wal matlub. Sungguh sangat lemah talib yang meminta itu, yang orang musyrik itu yang minta-minta sama berhala itu. Wal matlub, begitu pula yang disembah, itu berhala itu sangat lemah. Lalat aja nggak bisa menciptakan, mau memberi rezeki. Rezeki dari mana? Berhala-berhala itu. Itu ada berhala yang kecil bentuknya kayak boneka yang gini-gini, kan? Gini-gini. Ada baterainya diputar gini-gini. Itu disembah sama mereka. Padahal mereka sendiri yang memasang baterai itu. Sudah ada? Hah? Belum ada? Dha'ufat talib wal matlub, sangat lemah ini orang musyrik yang minta-minta ini pada berhala. Begitu pula yang dimintai itu berhala itu juga lemah. Tidak bisa menciptakan lalat, apalagi ngasih fulus. Tidak bisa. Ma qadarullah haqqa qadri. Sungguh mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya pengagungan. Kenapa? Nggak kenal dengan Allah. Ini bahaya orang tidak kenal dengan Allah.
Akhirnya dia mengagungkan selain Allah. Beli mobil baru, dia melakukan ritual ngalap berkah dengan cara memecahkan kendi sini kembang. Apa maksudnya? Gak jelas. Apa maksudnya? Adzan sudah. Adzan ya. Lanjut ya. Qala Allah Ta'ala idza kuntum bi ajma'ikum min awwalikum ila akhirikum wa jinnikum wa insikum law ijtama'tum li khalqi dhubabi aqallu shay' la tastati'un khususan alladziina tad'unahum min dunillahi min al-aliha wal arbab. Qala ta'ala la yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u lahu law tajma'a أو لو تجمع مهرة الأطباء والحذاء في العالم والصناع والمخترعين وتقول لهم أوجدوا لنا ذبابا لا يستطيعون مع أنهم يستطيعون أن يبنوا البوافر الهائلة والتي فيها مطارات وتحمل الطائرات ويبنوا الطائرات الكبيرة يقدرون على صنع هذه الأشياء. أما خلق الذباب وإيداع الروح فيه فلا يستطيعون. هم يصورون صورة الذباب والإنسان والسبع ونحو ذلك لكن لا يستطيعون أن يجعلوه يمشي ويتكلم إنما يخططون فقط تخطيطا لكن نفخ الروح من أمر الله جل وعلا فكيف يقاس الخالق جل وعلا بالمخلوق لا تبلغه العقول والأوهام ولا تتخيله الأفكار سبحانه وتعالى. Masya Allah. Jadi kesimpulannya begini jamaah sekalian. Sekiranya kalian semua, wahai manusia, wahai jin, dari awal sampai akhir, begitu pula berhala-berhala yang disembah oleh orang musyrikin, semuanya berkumpul untuk menciptakan lalat, yakni dari tidak ada menjadi ada, ya itu tidak akan bisa. Seluruh para dokter, para orang ilmuwan, para pengusaha, ya pabrik dan lain sebagainya, semuanya berkumpul untuk menciptakan lalat dari tidak ada menjadi ada, tidak akan bisa. Padahal mereka sanggup membuat pesawat atau peralatan-peralatan yang besar-besar. Nah, saya ikhwan, apa sekarang perbedaan antara ciptaan Allah dengan bikinan manusia? Sebenarnya kalimat khalaqa, menciptakan, itu hanya untuk Allah. Karena makna khalaqa, ya, walaupun dalam Al-Quran ada kalimat ahsanul khaliqin, ini Allah sebaik-baik pencipta, tapi sebenarnya kandungan makna khalaqa, menciptakan, itu dari tidak ada menjadi ada. Tidak ada sama sekali menjadi ada. Kalau itu berupa ruh, makhluk hidup, maka ada ruhnya di situ, jasad dan ruh. Yang bisa menciptakan itu hanya Allah. Adapun bikinan manusia seperti apa bangunan masjid ini, sebenarnya ini bukan dari tidak ada menjadi ada sama sekali, tapi manusia hanya merubah bentuk. Karena apa? Ini beton ini, tiang besi baja ini, dari mana asal usul? Dari tanah, dari biji besi, ya kan? Kemudian dijadikan besi. Apalagi semen dari sana, Gresik itu, petrokimia itu dari mana? Dari gunung-gunung batu itu yang ada di Pantura itu, di Gresik dan sampai ke Tuban. Jadi gunung batu itu isinya adalah semen, itu diolah, ya, itu milik Allah semua itu. Kemudian apa lagi nih? Genteng dari tanah juga. Apalagi lampu, ya bahannya semua dari tanah. Ini kayu, meja ini awalnya dari pohon. Jadi sebenarnya manusia tidak menciptakan apa-apa dari tidak ada menjadi ada. Manusia hanya merubah bentuk.
Dari tanah ini, tanah dirubah menjadi biji besi, dirubah jadi besi, baja, galvalum, terus apa lagi? Semen, apa lagi? Itu bahan bangunan itu, ya. Begitu pula aluminium, tembaga dan lain sebagainya, itu semua dari tanah, milik Allah itu semua. Kemudian manusia yang pintar ini bikin apa namanya? Dirubah. Itu semua bahan. Kalau kayu ini pohon jadi meja, diolah ya. Ya, dirubah menjadi meja. Ada yang jadi mobil, ada yang jadi bangunan, ada yang jadi pesawat dan lain sebagainya. Jadi manusia sebenarnya cuma merubah bentuk saja. Tidak bisa manusia menciptakan seperti Allah dari tidak ada menjadi ada, tidak bisa. Dengan kun fayakun, nggak bisa. Adapun para pesulap itu, pesulap, ya, yang tiba-tiba memunculkan burung-burung, ya kan? Dari sapu tangan tisu jadi burung, dan itu permainan sihir. Itu sihir. Dan sihir itu saharu ayunan nas, menyihir mata manusia. Yukhayyalu ilaihim annaha tas'a, dibikin khayal mata manusia oleh jin-jin itu, seolah-olah dia itu bergerak. Apa namanya? Ular-ular itu. Ini permainan mata, sihir dengan mata. Menyihir mata dengan sihir. Itu hakiki memang sihir itu, tapi itu dibantu sama jin, sama setan. Jangan sekalian. Iya, beda lah. Itu perbuatan yang dilaknat oleh Allah Azza wa Jalla dan dibenci, karena itu sihir, permainan sihir. Nasallahu salamat wa afiyah. Jadi Al-Khaliqu, yang maha menciptakan makhluk semuanya, besar atau kecil, dari tidak ada menjadi ada, itu hanya Allah yang bisa. Adapun manusia, jin, kemudian semua berhala yang disembah, gak bisa. Tidak bisa menciptakan apapun yang kecil atau yang besar, dari tidak ada menjadi ada. Apalagi menciptakan roh, nggak bisa. Roh, nyawa, hanya Allah yang bisa. Itu jangan sekali. Nah, setelah mengetahui ini, kita bisa mengetahui bagaimana perbedaan antara Al-Khaliq dengan makhluk. Ya, Allah dengan segala kesempurnaan sifatnya, sedangkan makhluk dengan segala aibnya dan kekurangan. Maka di sini kita bisa mengimani bahwa akal kita ini nggak nutut dengan apa yang Allah ciptakan, yang Allah ketahui. Akal ini fungsinya hanya memahami ayat dan hadis, dan juga ilmu pengetahuan dunia. Adapun di balik itu perkara yang gaib, akal tidak bisa mendefinisikan kecuali dengan wahyu. Baru dia bisa mendefinisikan, memahami. Tanpa wahyu gak bisa kita mendefinisikan tentang syurga, menceritakan tentang syurga, neraka, alam kubur dan lain sebagainya. Gak mungkin bisa. Maka harus tahu diri, ini akal. Akal diciptakan untuk apa? Memahami, nurut sama wahyu. Makanya Ibnu Abil Az-Hanafi mengumpamakan akal dengan wahyu itu seperti budak dengan tuannya. Nurut, budak harus nurut sama tuan. Begitu pun akal, nurut. Jangan akal itu sok pinter, kemudian mensifati Allah, ngarang-ngarang dewi, sakarepe dewi. Gak boleh. Harus mengikuti wahyu jika ingin selamat. Demikian ikhwan, insyaallah kita akan sambung lagi di lain kesempatan biidznillah taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.